guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, saya Irma Sawitri, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Pupuk. Perkenalkan, saya Zuhratul Mihnati dari SMK 1 Pupuk, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sragen. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengadakan wawancara bersama dengan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pupuk. Beliau Bapak Sri Eka Lalana. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi dan selamat dulu untuk Bu Sawitri dan Bu Zuhratul Mihnati yang telah mengikuti dan guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Pupuk. Semoga prosesnya berjalan dengan lancar dan semua diberikan mudah untuk kelulusan masing-masing. Amin. Monggo, apa yang bisa saya bantu? Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita ingin sharing-sharing Bapak tentang pengambilan keputusan dengan berdasarkan dilema etika atau rujukan moral itu yang mungkin Pak Sela kan sudah menjabat sebagai kepala sekolah sudah lebih dari 1 kali ya Bapak ya. Jadi pengalamannya kan mungkin udah sangat banyak, mungkin kita bisa sharing-sharing, bisa ditularkan ke kita apa saja yang istilahnya pernah Bapak hadapi dan Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut. Ya, ini jadi di dalam kehidupan bersama masyarakat memang kadang kita dibentukkan dengan sebuah keadaan untuk memilih, di mana dasar dari pemilihan itu bisa sebuah etika, bisa sebuah moral. Apalagi kalau kita menghadapi dunia pendidikan, karena di dunia pendidikan kita tidak hanya bicara tentang transfer ilmu atau knowledge, tapi kita harus membentuk sebuah mentalitas dan karakter anak. Nah, disitulah kemudian ketika ada masalah, maka ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Di antaranya adalah etika itu sendiri, kita sebagai guru atau kita sebagai kepala sekolah atau kita sebagai pimpinan, juga moralitas di dalam kehidupan itu sendiri. Nah, bagaimana kita mengidentifikasinya? Tentunya kita melihat dulu latar belakang dari masalah itu secara detail. Artinya sumber masalahnya harus kita ketahui sebab dan musabab, sehingga baru kemudian kita bisa melihat masalah itu dilihat dari sisi mana untuk proses penyelesaiannya. Apakah itu dengan etika dan sanksi atau dengan moralitas kita sendiri. Jadi kalau kita mau melihat sebuah akar masalah, kita harus melihat dulu sebab dan musababnya atau latar belakang simbol masalah itu sendiri. Ya Bapak ya, terima kasih untuk sharing tentang identifikasi masalah yang ada, yang pernah Bapak alami. Untuk yang kedua mungkin Bu Nana dapat menyampaikan Bu Nana. Selanjutnya Bapak, ini kasus-kasus itu kan tidak hanya tentang dilema etika dan moral. Ada juga ada kalanya kasus itu bertentangan dengan benar dengan benar. Bapak, niku bagaimana Bapak untuk menyikapi hal tersebut? Kalau kita menghadapi kasus dan putusannya itu antara benar dan salah, artinya antara aturan hukum itu sudah jelas, itu mungkin enak. Tapi ketika kita membenturkan masalah atau kasus itu ternyata dilihat dari beberapa sisi, keduanya itu bisa dilihat sisi kebenarannya. Terus bagaimana kita memutuskannya? Maka kalau sama-sama ada sisi kebenarannya, yang kita lihat adalah yang pertama adalah sisi manfaatnya. Jadi sejauh mana bisa memberikan manfaat atau dalam hal akibatnya itu lebih bermanfaat yang mana. Kemudian kalau kemudian sama-sama memberikan manfaat,
besar kecilnya itu hampir imbang, kan dari setiap kegiatan atau dari setiap putusan itu juga timbul masalahnya atau timbul madorotnya. Maka dilihat besar kecilnya. Sehingga kalau kita memutuskan dalam sisi kebenaran dan benar, maka pertimbangannya adalah sisi kemanfaatnya dan sisi kemadorotannya. Jadi kita melihat sisi akibat nanti yang ditimbulkan seperti apa. Tentunya kita harus memilih mana yang lebih memberikan manfaat utamanya kepada institusi atau kepada personal itu sendiri. Terima kasih Pak Sela. Untuk selanjutnya Pak, kira-kira tantangan apa yang pernah Bapak alami selama ini dalam pengambilan keputusan untuk menentukan pilihan yang benar atau salah tersebut? Kalau dari tantangannya, kadang kalau kita bicara tentang moralitas dan etika itu tidak semuanya jujur. Ada yang cenderung menutupi karena rasa malu. Sehingga ketika fakta itu tidak terbuka secara utuh, maka kan kita akan memutuskannya agak susah. Maka tantangannya adalah bagaimana kita mendapatkan data dan fakta yang akurat dan benar. Nah, ketika kita bicara tentang moralitas, kemudian etika, terus bicara tentang fakta dan data, itu nggak gampang. Karena meski yang namanya orang, atau yang namanya pegawai, atau yang namanya personil, itu ada batas dia punya rasa malu. Itu yang kadang membuat putusan tidak menjadi pas. Karena ketika kita memutuskan dari data hanya sebagian atau fakta yang terungkap sebagian, tapi fakta yang tersembunyi masih banyak, maka putusan itu mesti tidak akan sesuai. Ini Bapak, untuk selanjutnya selama ini mungkin Bapak pengambilan keputusannya itu secara efektif ya, pengambilan keputusan akan kasus-kasus dilema etika itu seperti apa pengambilan keputusannya? Kalau kita mau istilahnya memutuskan sebuah masalah yang berhubungan dengan etika dan moral, itu sebaiknya kita melalui konfirmasi, klarifikasi, dan komunikasi. Klarifikasi dan komunikasi. Karena tidak semuanya kemudian itu harus A jadi A, B jadi B. Di sana nanti akan muncul yang namanya kebijaksanaan. Karena pasti akan muncul kebijaksanaan. Nah, supaya lebih akurat keputusannya atau lebih efektif adalah mencari sumber informasi yang lebih banyak. Bisa dari orang-orang terdekat dari sumber masalah, bisa juga dari tim manajemen yang ada di lingkungan sekolah. Sehingga kemudian dari semua data dan informasi tadi akan terkumpul fakta yang sebenarnya. Fakta yang sebenarnya itu nanti yang kemudian kita putuskan apakah itu sesuai dengan bingkai hukum, hanya diputuskan dengan aturan hukum, atau harus ada yang namanya kebijaksanaan karena mempertimbangkan asas manfaat. Terima kasih Bapak. Jadi dalam menentukan keputusan yang efektif tersebut tadi disampaikan melalui yang pertama konfirmasi, klarifikasi, komunikasi, dan lebih akurat lagi dengan mencari sumber informasi. Nah, dalam melakukan rangkaian urutan tersebut, apakah Bapak menentukan menemui tantangan dan menentukan jadwal pelaksanaannya atau bersifat insidental atau terstruktur dalam pelaksanaannya? Contohnya gini, jadi kalau ada sebuah masalah di lingkungan sekolah misalnya, kalau kita bicara tentang pegawai, itu misalnya adalah perselingkuhan, perceraian. Nah, kalau itu ada informasi atau dalam tanda kutip ada laporan
maka kan tugasnya pimpinan segera memberikan respon sebagai bentuk tanggung jawab pada institusinya. Nah, kemudian kalau hal-hal seperti itu sifatnya kan jenis aduan, artinya tidak terbuka secara utuh, hanya beberapa personil yang dari beberapa pihak. Artinya mungkin hanya antara pelapor dengan kepimpinan atau hanya pelapor, terlapor dan pimpinan. Kondisi itu yang kemudian kadang menyulitkan kita ketika datanya tidak bisa kita dapatkan dengan baik. Nah, kemudian karena sekolah itu punya manajemen, ada bidang kepegawaiannya, maka kita bisa mengkomunikasikan bersama, bisa melalui Kasubag tata usaha, kemudian disusun penjadwalannya, sehingga masalah itu ada batas akhirnya, tidak boleh hanya ngambang karena nanti dituntut sebuah laporan kepada atasan langsung. Sehingga apakah kita perlu menyusun jadwal? Harus menyusun jadwal atau agenda kegiatannya. Kemudian berbagai masalah yang tadi tentang tantangan, tentunya dengan kita ada tim manajemen, tentang ada Subag kepegawaian, ada Kasubag PU, itu insya Allah bisa kita selesaikan. Jadi dikoordinasikan, dikomunikasikan dengan beberapa pihak, dengan pihak-pihak yang terkait. Jadi dalam penentuan jadwal pelaksanaan itu menyesuaikan dengan permasalahan apa yang dihadapi, gitu ya Pak ya? Yang satu tentunya kita bicara dulu pokok masalahnya di mana. Masalahnya di mana. Kemudian kita tentunya punya target dengan pokok masalah seperti ini, berapa waktu yang dibutuhkan. Walaupun itu kadang sudah diatur. Jadi kadang di dalam pokok masalah itu sudah ada aturannya, sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Berapa waktunya, berapa hari, berapa minggu sudah ada. Nah, minimal tidak boleh melewati batasan yang sudah ditetapkan peraturan. Harus segera diselesaikan ya, dan tidak larut-larut ya. Jadi untuk penjadwalan kita sudah ada gambaran Bapak berkaitan dengan tantangan tadi Pak. Tantangan apa Pak yang pernah Bapak mungkin menghadapi pada saat untuk memutuskan masalah itu, pengambilan keputusannya itu? Tantangannya yang paling berat yang itu ketika nanti dipertimbangkan dengan hati, dengan perasaan. Karena ketika kita bicara tentang moral, tentu kita sampai pada perasaan. Kadang ketika kita harus memutuskan A, tetapi setelah dipertimbangkan akibatnya kita tidak mampu. Bukan tidak mampu, kita nggak sanggup melihat keadaannya. Tidak tega. Nah, kalau orang Jawa orang tega lah. Itu yang paling berat. Sebagai contoh misalnya sebuah kasus perceraian, apapun yang namanya perceraian itu nggak akan gampang. Dan saya pernah mengalami memproses itu beberapa kali. Walaupun pada akhirnya karena sudah sepakat ya sudah, tapi menuju sepakat itu tidak segampang yang dibayangkan dan itu tidak bisa senormatif hukum yang ada. Butuh kebijaksanaan. Untuk selanjutnya, kira-kira selama ini apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain yang dapat membantu Bapak dalam mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan itu? Yang paling gampang kita punya tim. Nah, di Ada institusi tim, itu mesti ada tim manajemen. Jadi teman-teman itu nanti yang akan memberikan pertimbangan sekaligus masukan supaya putusan yang kita ambil minimal tidak melanggar ketentuan dan aturan yang ada. Kemudian bisa memberikan manfaat yang lebih baik untuk mereka yang menerima keputusan.
hal yang sudah kita bahas pada bincang-bincang pagi hari ini, pembelajaran apakah yang dapat kita ambil bersama berkaitan dengan tema kita mengambil keputusan berdasarkan dilema etika atau rujukan moral? Yang pertama, kalau kita mengambil keputusan, kita harus ikuti aturan yang ada. Jadi tidak boleh keputusan yang kita ambil itu melanggar, menyalahi aturan yang sudah ada. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan asas manfaat. Jadi akibat yang ditimbulkan oleh sebuah keputusan itu diusahakan memberikan manfaat, bukan menjadi masalah yang kedua atau masalah yang satu. Sehingga sebisa mungkin semua keputusan itu tidak menimbulkan masalah yang baru, tapi memberikan manfaat yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah mengedepankan komunikasi koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan, karena pengambilan keputusan yang lebih baik adalah tidak diambil secara mandiri, jadi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari mereka yang berkepentingan. Ya, makasih Bapak. Jadi inti dari bincang-bincang kita pagi hari ini, intinya adalah pengambilan keputusan itu kita harus tetap tidak boleh melanggar aturan yang sudah ada. Yang kedua, harus diambil dari sisi kebermanfaatannya. Yang ketiga, mengedepankan komunikasi dan koordinasi bersama. Itu ya Bapak. Alhamdulillah bincang-bincang kita pada pagi hari ini, kita berdua, saya dan Bu Nana, mendapatkan gambaran yang luas tentang pengambilan keputusan, penerapan langsung di sekolah. Terima kasih Bapak Sela atas waktunya, atas ilmunya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami akan melakukan wawancara yang kedua dengan Bapak Haryanto SPD selaku Sarpras selaku Waka Sarpras di SMKN 1 Tugu. Selamat pagi Pak Soto. Selamat pagi, sehat-sehat semuanya. Pagi hari ini. Iya, sehat-sehat. Sehat, ya. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak Haryanto, pagi hari ini saya dan Bu Nana Oke. ingin melakukan wawancara dengan Bapak, mengganggu waktu Bapak sebentar berkaitan dengan pengalaman Bapak selama ini sebagai wakil kepala sekolah di bidang Sarpras, berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang didasari oleh dilema etika dan rujukan moral. Kira-kira pengalaman apa yang pernah Bapak alami selama ini sebagai wakil di bidang Sarpras berkaitan dengan hal yang saya sampaikan? Oke, matur nuwun. Wawancaranya pertanyaannya yang pertama langsung agak sulit. Gak apa-apa, santai mawon nggih. Jadi santai, Pak. karena Sarpras itu tidak langsung berhubungan dengan sumber daya manusia, ya, dengan siswa dan hubungannya dengan etika. Jadi kita lebih ke pelaksanaannya di lapangan. Jadi pada saat kita melaksanakan program-program yang di Sarpras itu biasanya adalah etika yang ada hubungannya dengan kepentingan sekolah, kemudian kepentingan pelaporan dengan dinas pendidikan, ya, yang hubungannya dengan SPJ dan lain sebagainya. Lebih cenderung ke situ. Kalau untuk anak-anak dengan siswa atau terlibat langsung dalam pembelajaran itu tidak terlalu banyak. Barangkali hanya masalah attitude kebiasaan anak-anak, kemudian penggunaan sarana-prasarana yang kadang-kadang itu memang anak-anak belum seperti etika yang kita harapkan di dunia pendidikan. Barangkali itu. Berkaitan
berkaitan tadi ya Pak, dia jenengan sampaikan tadi permasalahannya kan tidak berkaitan dengan artinya kayak proses pendidikan langsung ke siswa, tapi berkaitan dengan penggunaan sarpras yang digunakan oleh siswa dan semua warga di SMK ini. Kira-kira kalau berkaitan dengan penggunaan sarpras itu Pak, yang pernah jenengan alami itu permasalahannya? Contoh paling sederhana itu adalah kesadaran dari semua elemen sekolah termasuk siswa, guru, membuang sampah, kebersihan, kan yang kita rasakan masih sangat kurang sekali. Ini akan sangat berpengaruh nanti ke bidang sarpras, yang misalkan sedianya kita itu tidak mengalami banjir, akhirnya ada sebagian yang banjir karena ada penumpukan sampah begitu ya. Kemudian kebersihan juga, yang bagian kebersihan juga pekerjaannya lebih ekstra juga. Jadi permasalahan-permasalahan yang sederhana-sederhana yang kecil-kecil seperti sampah, kemudian penggunaan fasilitas di sekolah yang tidak sesuai dengan peruntukannya, itu yang lebih sering kita alami di SMK Negeri 1 Gubuk. Untuk selanjutnya aja Pak, itu tadi kan permasalahan yang Bapak hadapi berkaitan dengan anak yang membuang sampah tidak pada tempatnya, ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, ini kok prosedur apa yang panjenengan lakukan untuk mengatasi permasalahan itu? Kalau dari sarpras biasanya kan memang kita mendapatkan masukan dari bawah, dari teman-teman guru, kemudian dari kelas juga, pengurus kelas, kemudian siswa juga. Kita kan juga nanti akan mengidentifikasi, kita bawa ke rapat manajemen dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga dengan stakeholder yang lain. Nah, kalau ada permasalahan seperti ini, bagaimana nanti solusinya di sarpras? Misalkan anak-anak itu membuang sampah karena beralasan tempat sampahnya jauh atau tempat sampahnya sudah rusak. Itu kan kita nanti juga otomatis akan menganggarkan untuk membuat atau mengadakan tempat sampah di dekat kelas, dekat anak-anak, di mana mereka itu biasanya untuk minum atau makan atau di kantin atau hal yang lain, seperti misalkan butuh seperti banner atau pengumuman tentang sampah, membuang sampah di tempatnya, kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang hubungannya dengan sarpras, terutama untuk menimbulkan kesadaran untuk kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Itu salah satu contohnya. Terima kasih Pak Toto atas penjelasan berkaitan dengan permasalahan sarpras yang diterapkan ke warga sekolah ya. Kira-kira dari penerapan yang telah Bapak lakukan selama ini, tantangan apa paling sulit untuk menerapkan keputusan yang telah diambil? Paling sulit itu adalah ketidaksabaran teman-teman, apabila misalkan melaporkan, Pak saya butuh tempat sampah, teman-teman biasanya atau dari pihak siswa, guru yang lain yang melaporkan wali kelas itu mintanya cepat-cepat. Sekarang minta, besok sudah ditagih lagi, tempat sampahnya mana Pak? Biasanya seperti itu. Kalau ada ruangan yang kotor, biasanya langsung, Pak tempat saya kotor, banyak tikusnya, tolong untuk segera dibersihkan. Dia minta bantuan dari tenaga kebersihan atau dari ngambil tenaga dari sarpras dan juga ketenagaan. Ini kan yang agak sulit. Saya minta salah satunya kesabaran teman-teman, kita akan berusaha bareng-bareng untuk mengatasi setiap persoalan. Salah satunya adalah dari sampah ini tadi. Berarti intinya tantangan terberat dari SDM-nya ya Pak ya? Bukan dari penyediaannya bagaimana, tapi kesadaran dari SDM yang ada di sekolah tersebut. Ya. Untuk selanjutnya Bapak tadi kan untuk permasalahan tersebut itu apakah Bapak mempunyai jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut, atau membuat jadwal ini harus diselesaikan ini, atau mungkin ada prioritas atau mungkin batasan untuk mengatasi masalah tersebut? Kalau di sarpras nomor 1 prioritas utama adalah darurat.
Jadi darurat itu kita Tergantung tidak masalahnya, punya target. Kalau itu keadaan darurat ya kita harus melaksanakan saat itu juga. Secepatnya, ya. Contoh misalkan tadi ada ruangan yang kotor mengakibatkan ada genangan air, ya mau nggak mau kita saat itu jelas kita laksanakan langsung perbaikan, atau kita tidak usah menunggu keputusan rapat dan lain sebagainya. Darurat paling utama nomor 1. Berarti langsung pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua tentunya kalau bergantung kepada skala prioritas. Ya kita bahwa kalau misalkan kita selesaikan bisa di internal Sarpras, kita selesaikan. Yang utama adalah prioritasnya apakah ini segera harus kita laksanakan dalam 1, 2 hari, 3 hari, atau bisa dilaksanakan 1 minggu atau 1 bulan dan lain sebagainya. Nanti kita menggunakan skala prioritas. Kemudian yang ketiga berdasarkan program kerja yang sudah disepakati dengan manajemen sekolah. Itu kan sudah ada di RKAS atau di program kerja WKS, tanggal berapa, kapan itu akan kita laksanakan sesuai dengan jadwal yang dilaksanakan. Jadi ada 3 tadi, darurat, skala prioritas, kemudian juga berdasarkan program kerja. Oke, sangat jelas sekali ya Pak Toto ya penjelasannya. Untuk selanjutnya Pak Toto, dari permasalahan-permasalahan yang ada tersebut, adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang dapat membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Yang mendukung Bapak membantu untuk menyelesaikan permasalahan. Jelas banyak. Yang pertama rekan-rekan guru, kemudian juga tenaga kependidikan, terutama yang pada bagian Sarpras. Pasti saya minta pertimbangan pertama kali pada teman-teman ini. Tim Misalkan Sarpras ya. Misalkan wali kelas juga bisa. Jadi wali kelas melaporkan ke kami, misalkan Pak di tempat saya kotor, itu biasanya kami bisa berkomunikasi dulu dengan wali kelasnya. Kira-kira alat kebersihannya apakah di kelas itu masih ada? Mereka kan yang tahu persis. Kalau sudah ada berarti kita tinggal membersihkan. Kalau belum ada, ya kita berarti harus mengadakan juga. Jadi mereka kan memberikan masukan ke kami, Pak sudah ada alatnya, sudah lengkap, kita tinggal bersihkan aja, misalkan seperti itu. Dan yang lain-lain juga sama saja. Berarti sesuai dengan kebutuhan. Ya, karena di Sarpras kan semua, jadi kita tidak bisa hanya mengambil keputusan hanya saya tok, misalkan yang diresihi nanti disapu sama Mas Murdadi, belum tentu juga. Jadi harus kita bicarakan persoalannya di mana. Semua yang saat itu terlibat pada bagian itu pasti akan saya mintai pertimbangan. Intinya ada saling komunikasi dan koordinasi ya Pak ya. Untuk yang terakhir Pak Toto ini, mungkin dari apa yang sudah kita bincang-bincangkan pada pagi hari ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil berkaitan dengan pengambilan keputusan berkaitan masalah Sarpras sekolah kita? Saya rasa sangat penting sekali. Suatu saat panjenengan nanti bisa mewawancarai pihak yang lain, atau mewawancarai tidak hanya Sarpras. Ya, jadi intinya yang pertama adalah kita harus senantiasa berkomunikasi. Ya, karena satu, tidak ada pekerjaan yang bisa kita laksanakan dengan sempurna. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mendengarkan dulu. Setelah berkomunikasi kita dengarkan dulu, dari beliau-beliaunya, rekan-rekan semuanya, baru kemudian kita diskusikan bersama-sama. Intinya bagaimana nanti kita mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, terutama pada bagian yang jelas nomor 1 tadi kita tetap mengedepankan komunikasi dan koordinasi dengan teman-teman semua, dengan rekan-rekan yang ada di sini. Itu saja. Terima kasih Bapak atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk kami wawancara, belajar bersama untuk mungkin itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.